Halo mobil 123 Lover, ketemu lagi sama gua Jen Dewa, dan kali ini gua sedang berada di Paramount, bursa mobil Paramount Serpong. Kali ini gua mau nge-review, bukan nge-review sih, cuma ngasih panduan pembeli untuk kalian yang sedang nyari mobil hatchback atau lebih tepatnya Honda Jazz. Nah, menurut data kami mobil123.com, Honda Jazz itu khususnya mobil bekas, Honda Jazz itu lagi digandrungi oleh para konsumen atau pencari mobil bekas di sekitaran sini dan khususnya di Jabodetabek. Sekarang gue sedang berada di sebelah unit Honda Jazz tahun 2019. Ini bulannya bulan 7, warna putih. Ini generasi terakhir, atau maksudnya generasi sebelum yang Onyo Honda Jazz yang sampai sekarang masih belum tahu kapan masuknya. Mau tahu gimana review gue tentang Honda Jazz bekas ini? Ikutin terus. Kalau buat lo yang lagi nyari mobil bekas, yang paling penting harus lo ketahuin adalah mobil itu jangan sampai bekas banjir, jangan sampai bekas tabrakan, dan karena ini unitnya unit tahun 2019, so pasti ini masih ada garansi dari pabrikan, jadi lo masih bisa dapat servis gratis dan khususnya gratis jasa ya. Dan yang paling penting adalah lo lihat kondisi bodi. Nah, ini yang paling gampang sebenarnya. Bodi itu kalau misalnya lo lihat dari pinggiran sini itu nggak ada tekukan-tekukan yang nggak lazim. Terus kondisi juga kelistrikan. Nah, unit yang lagi lo lihat ini warnanya putih seperti tadi gue bilang. Kondisinya masih bagus, masih mulus banget, malah gue bilang hampir nggak ada lecet-lecetnya di bodi. Ini kayaknya unit simpenan. Tapi lo harus make sure lagi bahwa mobil ini bukan bekas banjir dan bekas tabrakan. Biasanya kalau dealer yang bagus itu dia ngasih izin untuk lo test drive dan bawa mekanik. Kalau ngomongin body, lo paling gampang lihatnya ini tekukan-tekukan body yang bawaan pabrik. Tekukan-tekukan ini jangan sampai ada belokan. Nah, kalau ada belokan atau tekukan yang nggak normal, itu udah pasti bekas tabrakan. Nah, itu yang dari body. Lo nggak bisa percaya aja dari bodi, karena bodi mungkin bisa didempul atau direparasi lah. Biasanya bodi orang Indonesia tuh suka ngetok-ngetok untuk memastikan bodinya itu bukan hasil dempulan. Tapi masa lo mau ketok-ketok semuanya? Paling penting lagi yang nggak bisa ditutupin adalah di bagian dalam sini, di bagian rangka. Lo harus cek di bagian rangka. Kalau itu memang bekas kecelakaan, itu rangkanya ada kayak semacam tekukan gitu. Itu beda dari buatan pabrik. Biasanya kalau tabraknya di kanan sama beda sama yang sebelah kiri itu, atau sebaliknya kayak gitu. Tapi baiknya mendingan lu bawa mekanik. Itu soal tabrakan. Kalau soal banjir itu beda lagi. Biasanya banjir itu airnya kotor. Kotor itu airnya ketemu besi, airnya nimbulin karat. Yang perlu lu perhatiin kalau mau beli mobil bekas itu adalah kondisi kaki-kaki, dan amit-amit kalau sampai mau banjirnya masuk ke dalam, itu kondisi di dalam kabin seperti di karpet atau di bawah jok. Nah, itu lo harus perhatiin. Seperti tadi yang udah gue bilang, kalau mau ngecek kebanjiran mobil yang bekas kebanjiran dari dalam kabinnya itu, pertama adalah karpet. Karpet ini susah dimanipulasi atau direkondisiin lagi seperti baru. Kalau mobil udah kena banjir masuk ke dalam kabin, itu biasanya kenanya paling pertama itu adalah karpet. Nah, karpet ini sejago apapun bengkel atau rumah detailing gitu, ini biasanya tidak bisa mengembalikan seperti kondisi aslinya. Yang paling berubah itu biasanya warna, terus jadi baunya mengendap. Kecuali emang harus yang punya sebelumnya itu melakukan ganti karpet, tapi ganti karpet biasanya mahal banget, jadinya biasanya mereka cuma mencuci. Kalau banjirnya masuk ke kabin terlalu tinggi, ini ada di bawah jok, ini ada bagian plat besi, ini akan berubah warnanya dan kelihatan ini bekas banjir. Nah, itu cara atau tips singkat untuk mengetahui mobil bekas banjir atau enggak. Tadi udah ngebahas soal bodi,
terus ngebahas juga bekas banjir atau bekas tabrak. Sekarang waktunya untuk mengetahui kondisi mesin. Honda Jazz tahun 2019 atau generasi ketiga ini udah dilengkapi dengan engine start stop. Terus panel AC-nya udah digital. Terus di sini juga ada monitor LCD yang ukurannya lupa gua, sekitar 7 inci ini harus ini. Kita rasakan AC-nya, maksudnya bukan dilihat. AC-nya masih dingin. Terus kita lihat mesinnya. Kondisi fisik mesin ini bisa aja bagus karena udah dipoles-poles sama penjualnya. Tapi kalau lo emang nggak ngerti mesin, better lo bawa mekanik untuk ngelihat kondisi mesin, untuk ngelihat apakah mesin ini masih bagus, masih sehat, kondisi kelistrikannya gimana, masih bagus, masih nyala semua, atau ada bekas diakalin atau bekas modifikasi misalnya. Nah, ini kondisi mesinnya. Lo harus cek ke dalam-dalam sampai filter, sampai ke apakah ada rembesan oli. Tapi biasanya sih kalau untuk mobil tahun muda kayak tahun 2019 ini nggak sampai rusaknya parah. Salah satu indikator mobil bekas yang berkualitas adalah ketika baru dipanasin ini keluar air dari knalpotnya. Ini artinya kondisi mesinnya masih bagus, jadi sirkulasinya juga masih baik. Ini kalau dipanasin pagi hari keluar air, tapi jangan air yang grojok, itu namanya bekas banjiran. Selain satu pilihan tadi yang warna putih, di Paramount Serpong ini ada juga yang memasang Honda Jazz warna hitam. Dua-duanya warna hitam. Ini tahun 2016 dan ini tahun 2017. Yang ini platnya Banten dan yang ini platnya Jakarta atau B. Kalau dibandingkan dengan yang tadi, ini lebih bulat karena ini masuk ke edisi sebelumnya atau bukan edisi yang terakhir. Kalau yang tadi di sana edisi terakhir. Jadi perbedaannya ada di bagian bempernya lebih panjang dan interiornya juga pasti beda. Nah, sekarang gue mau lihat yang kondisi dari 2017 Speed Interest. Kalau ngomongin body, seperti tadi yang udah gue bilang, yang pasti dari body lo lihat tekukan-tekukannya, tekukan bawaan pabriknya. Jadi tekukannya ada siluet-siluetnya. Kalau misalnya garisnya berubah, berarti itu bekas tabrakan dan atau bekas repair. Nah, di sini kan ada tekukan-tekukan lagi tuh. Nah, di tekukan ini juga rawan lecet biasanya. Dan yang pasti itu di sini kena kuku. Untuk Honda Jazz varian RS tahun 2017 warna hitam ini yang sedang sebelah saya ini dilepas harganya 210 juta. Dilepas dengan harga 210 juta. Kalau yang di sebelah sini harganya 205 juta dan tahun lebih tua 2016. Nah, itu tadi panduan pembelian Honda Jazz versi gua Dendewa dari mobil123.com. Honda Jazz warna putih ini merupakan tipe tertinggi atau tipe RS. Dipasarkan dengan harga 250 juta, tapi masih nego. Jadi kalau misalnya lo tertarik dengan mobil ini, better lo datang ke sini di Paramount Serpong dan lihat sendiri kondisi mobilnya. Nah, akhir kata, gue mau ngajak lo subscribe channel YouTube yang lo lihat ini, mobil123.com, dan nyalakan loncengnya kalau lo pengen lihat berbagai liputan-liputan seputar otomotif maupun lifestyle di channel ini. Gue juga mau ngingetin lo untuk terus pantau kami di sosial media kami di Facebook, Twitter maupun Instagram. Gue Dendewa, ciao, assalamualaikum. Mobil 123